Hello everyone, you are watching the Manuskrip Papua YouTube channel. Kelompok perlawanan bersenjata di Yahukimo, Papua, meminta semua pihak mematuhi hukum humaniter internasional, serta mengimbau warga pendatang asal Indonesia agar segera meninggalkan wilayah konflik bersenjata di Papua. Dia tangani pesawat di tanah air. Itu benar, pasukan saya yang pagi-pagi tebas. Jadi Prabowo kau jangan diam diri, kau jangan menutupi. Kalau sudah kena itu kau jujur. Tapi hari ini kami dari Batalion Kanibal, kami sudah baras. Sementara yang Bangka Tinggi itu kami sudah tewas. Dan berapa mobil itu jelas, kami dari Batalion Kanibal itu sudah kasih bolong. Peringatan lebih khusus, Yahukimo, masyarakat, kau mau jalan pakai mobil, kasih turun kaca. Kau mau jalan pakai motor, rem kasih turun. Kalau tidak, TPN ketemu di mana, kalau kau pakai rem dewar itu kita akan tembak. Kalau kau pakai jagar, kita akan tembak. Itu kau mata-mata untuk TPN. Itu kami sudah tahu semua. Kita juga punya intelijen. Seorang tokoh yang mengaku sebagai Komandan Operasi Batalion Kanibal, Kodo Kuron, menyampaikan pernyataan terkait sejumlah aksi yang diklaim dilakukan oleh kelompoknya di Yahukimo, Papua. Dalam pernyataannya, Kodo Kuron menyebut bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodam 16 Yahukimo, Brigadir Jenderal Elkius Kobak. Menurut klaim yang disampaikan, peristiwa pertama terjadi pada pagi hari di sebuah ruas jalan dekat tempat ibadah. Kelompok tersebut mengklaim bahwa sasaran aksi adalah seorang pekerja yang beraktivitas di lingkungan bandara dan berkaitan dengan layanan maskapai penerbangan, yang menurut klaim mereka meninggal dunia di lokasi kejadian. Pada hari yang sama sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut juga mengklaim mereka melakukan penembakan terhadap 4 unit kendaraan yang melintas di salah satu area jembatan. Mereka menyatakan tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Seluruh pernyataan ini disampaikan sebagai klaim sepihak dari kelompok bersenjata. Dalam pernyataan lanjutan, Kodo Kuron menyampaikan tudingan terhadap aparat keamanan, serta menyebut bahwa aksi yang diklaim dilakukan oleh mereka merupakan bentuk balasan atas pernyataan pihak keamanan sebelumnya terkait penguasaan wilayah dan penyitaan senjata. Kelompok Kodo Kuron juga mengklaim berada di area perkotaan dan menyampaikan peringatan kepada pihak-pihak yang mereka anggap mencurigakan. Sebelumnya, pada tanggal 30 Januari tahun 2026, TPNPB Kodam 16 Yahukimo juga menyampaikan klaim telah melakukan penyerangan di kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam pernyataan tersebut, kelompok itu mengklaim menyebabkan 1 orang yang mereka sebut sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia meninggal dunia serta mengakibatkan 1 unit kendaraan mengalami kerusakan akibat tembakan. Menanggapi situasi tersebut, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengeluarkan himbauan kepada warga pendatang asal Indonesia agar meninggalkan wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Himbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pernyataan mereka terkait klaim penerapan hukum humaniter internasional. Karena selama ini, menurut mereka, konflik bersenjata masih berlangsung antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan aparat militer Indonesia. Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heruka, Koram 16, di bawah pengontrol kami Batalion Kanibal. Saya sebagai Komando Operasi Kodo Kuron, dan saya punya penyedaran Setan Maruf. Kami yang atas perintah Elkius dan Komando Operasi Koram Mayor Kopitua Heruka, atas perintah kami lakukan itu. 1. Jarang Kurima, jam 8 depan gereja Ebenezer PKI. Jam 8 dia sebagai tentara, dia kerja di lapangan di Bandara Nopo Riyad sebagai petugas trigana pesawat. Itu tewas di Jarang Kurima jam 8.00. Jelas itu saya. Das itu kami Irwat turun sampai di Jalan Dopon jam 3.00. Mobil 4 mobil itu jelas. Itu saya yang kasih keluar, saya yang kasih borong itu. 4 mobil itu saya yang kasih borong di Jalan Dopon, di bawah kantor di Kilo 7. Bupati Yono dia kandang baru bagian bawah jembatan itu saya yang kasih borong. Terus kami 4 mobil kasih borong.
Tapi itu kita tidak tahu sukena atau tidak, itu kami kasih borong itu. Itu jangan cari ke masyarakat sipil lain-lain, tapi itu jelas-jelas kami TPN yang kasih borong itu. Itu dengar, TNI itu dengar. Dan satu, kemarin itu kok di Jarang Gunung sana itu kok tembak angin kobak baru kok sombong, tapi hari ini kami Batalion Kanibar tetap ada. Itu di ACCB. Tapi parasannya itu kami Batalion Kanibar yang paras. Satu TNI dan 4 mobil Mokok itu kami Batalion Kanibar. Saya sebagai Komandan Operasi Batalion Kanibar. Saya Mokok. Bahwa itu saya kasih waktu saya punya penyerangan. Baik, selamat siang. Itu benar. Itu benar-benar kami dari TPNPP UPM Kodam 16 Yahukimo. Panglima Ergius Kobak. Brigjen Panglima Ergius Kobak. Komando Operasi Umum Mayor Kopito Heruka. Kami di bawah pimpinan Batalion Kanibar Ketua Beres Muru. Wakil Ketua Batalion Galep Maru. Komando Operasi Batalion Kanibar Kodo Kuron. Dan saya sendiri Komando Lapangan, nama saya Setan Maru. Itu benar, pengakuan Komando Operasi Batalion Kanibar itu memang benar. Itu kami yang menyewas. Kemarin jam 8 tanggal 30 bulan Januari 2026 itu benar. Di Jarang Gunung itu pasukan saya yang tewas itu. Anggota TNI, berapa pokok kirim untuk Yahukimo. Dia tangani pesawat Trigana Air. Itu benar, pasukan saya yang pagi-pagi tewas. Dan hari yang sama di Kilo 7, Bupati Ones bikin kandang apa begitu di situ tuh kita sudah ambil posisi sampai mobil pertama, mobil yang dari Doko naik itu benar. Itu pasukan kami yang turun kasih borong mobil. Mobil pertama jelas 8 peluru masuk itu. Dan berapa mobil masyarakat yang turun naik itu posisi kami baku tembak itu sudah berapa mobil itu sudah masuk peluru. Itu belum tentu, kena tidak itu kita tidak tahu. Jadi berapa kok jangan diam diri, kok jangan menutupi. Kalau sudah kena itu kok jujur. Dan tambahkan lagi untuk Jarang Gunung. Kau penyisiran di Jarang Gunung berapa kompleks, berapa kilometer. Kau punya pasukan yang kuasai. Sampai berampas senjata dan tembak. Angin kobak baru kau sombong. Tapi hari ini kami dari Batalion Kanibar kami sudah baras. Sementara yang Bangka Tinggi itu kami sudah tewas. Dan berapa mobil itu jelas kami dari Batalion Kanibar itu sudah kasih bolong. Itu pun kami tidak akan mundur, kami tidak menyerah. Saya sudah posisi di Yahukimo. Itu kedua, ketiga, peringatan Dewi Khusus Yahukimo masyarakat. Kau mau jalan pakai mobil, kasih turun kaca. Kau mau jalan pakai motor, rem kasih turun. Kalau tidak, TPN ketemu di mana? Kalau kau pakai rem dewar itu kita akan tembak. Kalau kau pakai jagar kita akan tembak. Itu kau mata-mata untuk TPN. Itu kami sudah tahu semua. Kita juga punya intelijen. Tentara militer, kau juga militer Indonesia itu kau punya inter, kita TPN juga punya inter. Jadi Dewi Khusus Yahukimo, kau mau keluar masuk namanya masyarakat, ikuti hari ini. Mungkin Dewi Khusus Yahukimo Kopi Tua sudah pernah wawancara itu sudah. Berapa batalion itu sudah tahu. Kau pasang-pasang orang-orang Papua itu. Jadi berapa kau kirim punya itu, kau angkat. Tadi yang di rumah sakit itu, kau angkat. Kau angkat. Saya ada di Yahukimo, itu pun saya tidak akan. Satu kepala jatuh itu saya tidak mundur. Saya berapa bulan saya di Yahukimo. Sampai kapanpun. Tetap. Kalau kau mencari saya silakan. Saya dengan Komando Operasi Batalion Kanibar ada di Yahukimo. Tidak kau cari di luar kota. Dalam kota saya sudah masuk. Ini kita wawancara di jalan mobil. Sekian. Papua, TPN,